Wanita ini membuka pakaian bayinya di depan semua orang. Demi cari duit, dia membiarkan seorang gadis kecil berusia kurang dari 10 tahun mengenakan atasan halter hitam, telanjang di depan kamera melakukan gaya panas. Sementara putrinya pergi ke toilet, bergegas untuk ambil foto. Hanya untuk menjual foto-foto itu ke majalah sosial. Lebih menjijikkan, saat mengambil gambar, melihat tangan pria itu meraba-raba putrinya. Tetapi dia tidak berhenti. Meracuni pikiran anak sendiri. Gadis ini bernama Lita. Di usianya, seharusnya cantik semurni seorang putri. Tapi dia tidak memiliki perlindungan raja. Dan punya seorang ibu yang tidak pantas menjadi seorang ibu. Pertama kali, sang ibu punya ide yang buruk. Kenakan Lita gaun rendata. Di bawah cahaya redup, sang ibu mulai membujuk gadis kecil itu untuk melakukan gerakan genit. Untuk membuat ibu bahagia. Dia bahkan berlatih gerakan itu bahkan di kelas. Membuat teman semua mengejeknya. Setelah pulang sekolah, ibu datang untuk menjemputnya. Tidak ada penjelasan. Dia melepas pakaiannya anak tepat di depan semua orang. Lalu kenakan pakaian rendanya. Gadis kecil Lita merasa ada yang tidak beres. Tapi tidak berani melawan. Kemudian sang ibu membawa gadis itu ke tempat artis miskin. Dia terang-terangan bercinta dengan lelaki tua itu di depan putrinya. Tunjukkan pada pria itu foto yang dia ambil untuk Lita. Sepertinya melihat potensi Lita. Dia setuju untuk membantu keduanya. Jadi, jenis seni nyata yang lebih terbuka telah lahir. Sulit dibayangkan. Ketika seorang gadis berusia kurang dari 10 tahun memakai riasan flamboyan, mengenakan kemeja 2 potong hitam muncul di depan kamera. Tidak ada perlawanan sama sekali. Seperti mawar hitam muda. Saat dia cemberut atau tersenyum, dapat membangkitkan sifat nafsu jauh di dalam diri setiap orang. Tidak terduga, ketika seorang ibu ambil galeri foto putrinya, muncul di depan para artis. Benar-benar menyebabkan kegemparan besar. Ibu diperbolehkan mengadakan pameran seni demi Litata. Tetapi untuk berpartisipasi dalam pameran, gambar-gambar ini tidak cukup. Makanya, sang ibu memutuskan untuk memilih pakaian yang lebih terbuka untuk Lita. Biarkan dia melakukan gerakan yang lebih berani. Lita udah pernah foto dengan semua gaya ini. Tetapi ketika ibu mulai meminta Lita untuk membuka kakinya, pertama kali, Lita mulai protes. Meskipun dia masih muda, dia masih tidak mengerti. Tapi insting tahu apa itu rasa malu. Tapi tidak bisa menahan paksaan ibunya. Lita tetap memilih untuk menurut. Gadis itu tidak tahu bahwa mulai dari saat itu, foto ini sulit untuk disingkirkan. Di bawah dukungan ibu dia, Lita mengambil banyak foto artistik. Katakan itu foto seni. Tapi sebenarnya gambar erotis dengan pakaian terbuka. Dan gerakan erotis. Tentu saja, foto-foto ini saat dipajang di pameran, menjadi sukses gemilang. Sulit bagi orang untuk membayangkannya. Di mata seorang gadis yang belum dewasa, bagaimana bisa begitu penuh dengan erotisme dan nafsu? Pers mulai mewawancarai Lita. Periode waktu itu, ibu dan anak perempuan mereka hidup dalam kekayaan dan ketenaran. Tapi harga yang harus mereka tanggung juga tidak bisa dihindari. Perilaku yang jelas seperti itu membuat teman-teman sekelasnya mulai membencinya. Siapapun dapat mengatakan hal-hal jahat padanya. Bahkan gurunya ketika melihat gadis itu memakai sepatu hak tinggi dan celana pendek. Dibenci dengan semua orang. Teman-teman mengusir dia keluar dari kelas. Lita sangat menyakitkan. Tapi itu masih bagus. Tetapi ibunya tidak mengerti masalah ini. Dia berpikir bahwa semua masalah gadis kecil ini adalah buatannya sendiri. Sangat cepat, dia mengeluarkan Lita dari sekolah. Bergegas ke negara Inggris untuk mengambil gambar. Lalu di sini, ada pecandu yang suka sama Lita. Dia menarik Lita ke pangkuannya. Berpegangan tangan mengajari Lita merokok opium. Bagaimana seorang anak berusia 10 tahun tahu bahwa itu salah? Bahkan bisa tunduk pada kebiasaan. Hari yang kedua, sang ibu mulai memotret mereka berdua. Dia membiarkan Lita menempel pada pria itu. Lita memiliki sedikit perlawanan. Tapi ibu masih belum puas. Lepas baju renda Lita lagi. Hanya memakai pakaian dalam untuk berfoto. Lalu, tangan pria itu mulai tidak bisa diam. Dia mulai meraba-raba ke atas. Ibu melihat tidak suruh berhenti. Sebaliknya, dia langsung buka pakaian dalam punya Lita. Terakhir,
Lita juga tidak bisa diam lagi. Sudah cukup bagi aku, jika aku harus menanggalkan pakaiannya, saya tidak mau lagi. Ibu hentikan. Aku tidak butuh gambar menjijikkan seperti ini. Hentikan. Lita yang tak terduga. Dirinya mencintai ibu seperti itu. Tapi wanita ini selamanya hanya akan melihat Lita sebagai pohon penghasil uang. Bisakah perlawanannya lolos dari sang ibu? Ibu ini benar-benar keterlaluan. Dia mengambil kamera dan menyerbu ke kamar mandi. Hanya untuk dapat foto wajah putri saat pergi ke toilet. Kemudian dijual ke majalah sosial. Lita marah dan patah hati. Gadis itu kabur dari rumah. Dia dulu berpikir bahwa selama dia tidak membiarkan ibunya memotret lagi, maka dia bisa mendapatkan perhatian dari ibunya. Tapi bukan seperti itu. Sang ibu sangat cepat menemukan model baru untuk menggantikannya. Lita merasa tidak lagi disayang oleh ibunya. Begitu. Bagian paling memilukan dari film telah datang. Lita berlutut di tanah. Ibu, aku mohon ibu. Karena untuk meminta maaf kepada ibuku. Lita mulai mengenakan pakaian seksi itu lagi. Biarkan ibunya mengambil gambar. Tapi dia tidak menyangka bahwa apa yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah pengkhianatan lagi. Sang ibu tidak hanya memberikan Lita kepada penulis majalah. Dia juga mempublikasikan semua fotonya di mana-mana. Kemanapun pergi, juga bisa melihatnya. Lita menjadi pelacur di mata semua orang. Gadis ini menjadi gila. Lalu, tingkah laku ibu juga diperhatikan oleh penegak hukum. Saat itu agensi sedang mempertimbangkan untuk mencabut perwaliannya. Ada sesuatu sebelum melakukan itu. Kemudian pekerja sosial datang untuk memeriksa rumah Lita. Ketika dia memasuki kamar Lita, lihat kamar yang berantakan. Sangat menyedihkan. Dalam hatinya dia berpikir, wanita ini tidak memiliki sedikit pun petunjuk sebagai seorang ibu. Tapi ibu tidak memperhatikan ini. Meskipun sedang diselidiki, pikirannya dipenuhi dengan pemikiran tentang cara cepat menjual foto-foto Lita. Tapi tidak mengharapkan itu. Pada akhirnya dia kehilangan putrinya. Lita sudah dibawa pergi. Hidup menjadi normal. Sampai dia dewasa. Sang ibu tidak bisa melihat Lita lagi. Setelah kehilangan sumber ekonominya, wanita berusia 50 tahun itu mulai mengalami hari-harinya yang sangat miskin. Akhir seperti itu. Mungkin ada banyak orang yang merasa puas. Tetapi untuk Lita, kerusakan psikologis. Sulit untuk menebusnya dalam hidup ini. Film ini berjudul Putri Kecilku. Kamu tidak akan berpikir. Ini adalah film adaptasi dari kejadian nyata. Perwujudan kehidupan nyata Lita adalah sutradara film. Dia berperan sebagai ibu di film. Trauma yang dideritanya dalam kehidupan nyata jauh lebih menakutkan daripada di film. Sebenarnya ibunya hanya sebuah gambar kecil. Di sudut-sudut gelap gelombang saat ini, siapa yang bisa mengatakan bahwa tidak ada orang tua seperti itu? Selalu atas nama cinta. Untuk pikiran dan tubuh anak-anak. Tapi kencangkan belenggu pada anak ya. Komentator seperti Anda. Apakah benar bahwa banyak orang merasa simpati untuknya?